Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Wa qala aidan rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa an waladzalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Tak lain adalah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, menunaikan salat subuh, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita berhadap mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKA Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita sejenak mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, dan ini juga mungkin bagian dari pesan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Wahyu Sujudi. Katanya saya suruh menceritakan sejarah tentang tanggal 27 Rajab. Sedikit ilmu yang saya miliki barangkali tidak lebih dari para jamaah, tapi ini dalam rangka mengingatkan kembali saja apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini. Mungkin ada bagian yang dapat bermanfaat untuk kita ingat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab penuh dengan hal-hal yang terkait dengan keistimewaan, di mana khususnya pada tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita mungkin ingin mengetahui juga apakah ada juga kejadian-kejadian selain tanggal 27 Rajab itu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tanggal 27 Rajab adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada kejadian-kejadian yang terkait dengan tanggal 27 Rajab tersebut. Selain peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut, ada beberapa yang lain. Pertama, memang diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ulama berpendapat bahwa bulan Rajab adalah waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen ketika beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Namun pendapat ini mungkin tidak memiliki tanggal spesifik yang sahih dan kebanyakan bersumber dari wahyu pertama diterimanya pada bulan Ramadan. Di bulan Rajab juga terjadi peristiwa yaitu persiapan perang Tabuk, di mana perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah dan persiapannya dimulai pada bulan Rajab. Ini adalah salah satu perang penting di dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin menunjukkan kekuatan kepada Kekaisaran Romawi Timur tanpa pertempuran yang besar. Kemudian pada bulan Rajab juga terjadi pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada tanggal 2 Oktober 1987 Masehi, tapi bertepatan dengan bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Tanggal pastinya tidak dikaitkan dengan 27 Rajab, namun pembebasan ini sering dikenang sebagai peristiwa bersejarah besar di dalam bulan Rajab. Hal lain ada juga peristiwa hijrahnya kaum muslimin yang pertama, yaitu ke Habasah. Di dalam beberapa riwayat, hijrah pertama umat Islam ke Habasah atau ke Ethiopia terjadi pada bulan Rajab tahun 5 kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi penting juga karena menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengarahkan umatnya untuk mencari perlindungan ke negeri yang aman ketika menghadapi penganiayaan di kota Mekah. Itu barangkali kejadian-kejadian penting di bulan Rajab yang perlu kita ketahui bersama. Terkait dengan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita mengulang kembali mengingatkan bahwa sebagaimana yang saya bacakan tadi adalah surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut rasa kepadanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya di dalam peristiwa Isra. Perjalanan malam ini, malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan tujuan untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Berikut inilah mungkin yang dapat kita ketahui sedikit tentang apa kebesaran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan hambanya tersebut? Hambanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam banyak tafsir, misalnya tafsir Al-Qutubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Penggunaan istilah ini menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba pilihan Allah. Kata kepadanya juga merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam memperjalankan Isra dan Mi'rajnya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda atau kebesaran kami itu? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi keberkahan Masjidil Aqsa dan sekitarnya, di mana Masjidil Aqsa dan wilayah Palestina diberkahi secara spiritual, disebut sebagai tempat para nabi dan lokasi yang suci, material dengan tanah yang subur dan kehidupan yang berlimpah. Jadi perjalanan luar biasa ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan berbagai keajaiban selama Mi'raj, seperti surga, neraka, dan Sidratul Muntaha adalah puncak langit ketujuh. Kemudian pertemuan dengan para nabi. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, tafsir tentang kami berkahi sekelilingnya ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah tempat yang penuh berkah. Berkah ini dijelaskan oleh para mufassir, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkah spiritual. Daerah ini adalah tempat diutusnya banyak nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Adapun berkah secara spiritual, wilayah sekitar Masjidil Aqsa memiliki tanah yang subur yang menghasilkan berbagai tanaman dan sumber daya alam yang berlimpah. Berkah yang lain adalah berkah historis. Masjidil Aqsa menjadi simbol penting di dalam sejarah Islam, Yahudi, dan Nasrani.
Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga diperlihatkan di mana meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam kondisi sulit menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy. Perjalanan ini menjadi penghiburan sekaligus menguatkan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya untuk menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada adalah dalam genggamannya. Hal lain adalah memberikan bukti akan kebesaran kenabian, mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu bukti yang kuat bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW sudah di hadapan umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, inti pemahaman dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan makna yang mendalam dari umat Islam, bagi umat Islam terutama terkait tentang kewajiban sholat 5 waktu. Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan Isra Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Secara lebih rinci, rangkaian peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW naik ke langit bersama malaikat Jibril. Yang pertama adalah ke langit yang pertama, di mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, ke langit kedua, Nabi Isa ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian sampai ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sampai ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penerus dari para nabi terdahulu dan menjadi penutup para nabi atau khatamun nabiyyin. Setelah melampaui langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di alam semesta yang hanya beliau
capai. Di sini Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Di tempat ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat yang pada waktu pertamanya diwajibkan 50 kali waktu sehari. Dan setelah berkonsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam, jumlah tersebut dikurangi menjadi 5 waktu sehari, namun tetap bernilai 50 di dalam pahalanya. Hal-hal yang terkait dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini mencakup berbagai keajaiban yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah beliau melihat surga dan neraka. Nabi diperlihatkan gambaran bagaimana surga dan bagaimana neraka, serta kondisi orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW melihat balasan yang baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ahli salat, dan siksaan bagi yang durhaka, yaitu diantaranya yang memakan riba dan penzina. Nabi Muhammad SAW memahami hakikat alam semesta, kebesaran Allah, dan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki banyak pelajaran dan hikmah baik bagi Nabi Muhammad SAW maupun umat Islam pada umumnya. Hikmah untuk Nabi Muhammad SAW adalah penghiburan di tengah kesedihan, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kita, yaitu setelah tahun kesedihan atau amul huzn, Mi'raj menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW atas hilangnya istri beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan paman beliau Abu Thalib. Yang penting bagi Nabi Muhammad SAW juga adalah konfirmasi kenabian, di mana perjalanan ini menjadi bukti nyata keistimewaan beliau sebagai nabi terakhir yang membawa risalah universal. Adapun hikmah untuk umat Islam bahwa kewajiban sholat 5 waktu menjadi dasar syariat. Kewajiban sholat 5 waktu ini yang menjadi ibadah utama bagi umat Islam. Mi'raj menggambarkan pentingnya keimanan kepada hal-hal yang gaib, termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada terbatas. Dan yang lebih penting adalah gambaran surga dan neraka menguatkan motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa yang Allah larang. Tentang mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dikuatkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Yang artinya saya bacakan,
dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak menyimpang dan tidak melampaui. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Banyak riwayat dari hadis-hadis seperti dari Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, termasuk keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan para nabinya menerima perintah salat. Jemaah yang dirahmati Allah, begitu pentingnya kita melaksanakan sholat 5 waktu ini. Kita mengetahui bahwa di dalam melaksanakan sholat ini masih banyak gangguan-gangguan yang mengakibatkan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Padahal kita menyadari bahwa sholat adalah suatu fasilitas yang Allah berikan kepada umatnya, khususnya kepada umat Islam, untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Akan tetapi sungguh sangat diperlukan suatu perjuangan yang kuat, suatu tekad yang memang harus dipegang teguh oleh umat Islam, di mana ketika menjalankan sholat tidak jarang sholat itu hanya sekedar kewajiban, bukan menjadikan suatu sarana yang betul-betul memang diperlukan. Ini juga diakibatkan oleh perjanjian yang sering kita ketahui, ya. Setan itu adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan terusirnya dia ke alam dunia, maka dia akan mengganggu seluruh anak cucu Adam untuk menjadi teman setianya kelak dia lahir, yaitu sama-sama masuk neraka. Ini yang mengakibatkan kita menjadi lalai di dalam melaksanakan satu kewajiban kita, khususnya sholat. Sering kita membahasnya bahwa bagaimana melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tetapi begitu sulit. Berbagai cara yang guru-guru kita sampaikan, bagaimana cara melaksanakan sholat yang khusyuk, tetapi lagi-lagi kita masih belum juga bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Salah satunya kenapa bisa begitu? Karena kita juga mungkin belum mengenal siapa yang selalu mengganggu kita itu, yaitu ada salah satu setan yang tugasnya memang mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, yaitu namanya setan kinzib. Nah, mungkin ini harus kita pahami, harus kita kenali bahwa si kinzib inilah yang selalu mengganggu kita ketika kita melaksanakan sholat. Begitu kita takbiratul ihram,
semua menjadi haram. Begitu juga si kinjib ini bereaksi, karena dia adalah makhluk gaib, maka dia juga masuk secara gaib. Dia masuk meniup-niup hati kita, kolbu kita. Dalam riwayat hadis diriwayatkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gangguan setan ketika sedang sholat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah setan yang pertama bernama kinzib. Jika kamu merasakan gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Jadi kalau kemarin kita pernah membahas tentang sholat yang yaitu fikih sholat yang disampaikan guru kita, kemudian salah satu teman kita bertanya, apakah kita perlu membaca ta'awud ketika kita sebelum membaca Al-Fatihah? Nah, mungkin jawabannya adalah ini. Kenapa kita harus berta'awud? Karena kinzib ini begitu takbiratul ihram, dia langsung membisikkan hal-hal yang lupa. Misalnya, oh kemarin kita bahas-bahas kan, oh kunci di mana, oh dompet di mana, gitu. Ternyata mobil belum terkunci dan sebagainya. Nah, maka menjadi penting ketika kita sebelum membaca surah Fatihah, di mana Al-Fatihah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran, maka sebelum membaca Al-Quran disunahkan untuk berta'awud. Maka hal ini juga dalam sholat menjadi penting untuk berta'awud ini atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam rangka mengusir gangguan si kinjib tersebut. Untuk mengatasi gangguan kinzib ini, khususnya pada saat sholat, yaitu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, mina, dari syaitonirrajim, gangguan setan yang terkutuk. Sehingga kita berharap bisa melaksanakan sholat secara fokus dan khusyuk, di mana untuk bisa melaksanakan sholat dan secara khusyuk dan fokus ini, kita harus bisa pertama menghayati mana bacaan sholat dan tidak tergesa-gesa di dalam gerakan, juga menjaga pandangan tetap dan tepat ke tempat sujud. Ini telah disampaikan juga oleh guru kita baru saja kemarin ya, tapi tidak salahnya kalau pada pagi hari ini kita sama-sama tegaskan kembali bahwa menghayati makna bacaan sholat berarti juga kita harus memahami kalimat demi kalimat yang kita baca, memperhatikan apa yang kita baca, menggambarkan apa yang sedang kita baca. Maksudnya kalimat, misalkan tadi Bismillahirrahmanirrahim, maka tulisannya seperti apa ya? Seperti sehingga
kita bisa mengetahui bahwa kalau semalam kita sempat membahas bahwa makhrajul huruf itu sangat penting, sehingga kalau salah hurufnya menjadi salah juga artinya kan gitu. Kalau sudah salah artinya berarti ngomong kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi penting yang perlu kita perhatikan, khususnya suratul Fatihah yang memang betul-betul menjadi bacaan wajib di dalam sholat. Maka perlu juga kita memahaminya secara baik. Jadi menghayati makna bacaan sholat tadi itu, sekali lagi mari kita sama-sama untuk terus mencoba menghayati dan memahami dari setiap bacaan tadi. Begitu juga yang terkait dengan jangan tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat, di mana gerakan kita tentunya disesuaikan dengan bacaan-bacaan sholat. Misalkan kalau memang bisa dibaca sempurna ya 3 kali, ya dibacalah 3 kali. Terkait tentang hal ini, memang kita tadi kinsib itu selalu datang dengan berbagai ulah cara menyampaikan bisikan, akan fokus tiba-tiba pengen cepat-cepat. Udah mau fokus, teringat pekerjaan harus segera selesai, sehingga ingin cepat-cepat meninggalkan atau menyelesaikan sholat tersebut. Kinjib ini juga akhirnya mengganggu kita, sehingga kita tidak mempedulikan gangguan tersebut. Muncul was-was tentang berapa jumlah rakaat sholat atau bacaan, akan tapi kita tetap melanjutkan sholat dengan yakin. Mungkin itu cara yang terus harus kita lakukan, sehingga sholat kita benar-benar dapat terjaga dengan baik, dan insya Allah bisa mendapatkan khusyuk dan fokusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi jamaah, bahwa mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, khususnya memperbaiki bacaan sholat kita, sehingga karena sholat ini adalah tiangnya agama dan adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ulama menyampaikan bahwa diingatkan kalau mau berdoa adalah berdoa di tempat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berdoa pada saat sujud. Setiap kita bersujud, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sujud adalah tempat yang paling dekat, saat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya, secara umum, bahwa salat adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Karena setelah salat kita jauh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali yang juga perlu kita ingat, bahwa salat itu adalah tempat berkomunikasi, tempat meminta, dan tempat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 waktu itu menjadikan satu sarana yang agar umat Islam
selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kepada jamaah yang ingin mau menambahkan atau mau mengoreksi apa yang saya sampaikan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.